الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون الكرام رحمكم الله jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan. Zat pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Yang masih memberikan kita nikmat sehat, iman wal Islam, sehingga menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk bermuajahah, berkumpul di rumah Allah, berkumpul dalam sebuah majelis yang dalam bahasa Nabi disebut dengan raudatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan ampunannya bagi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Pun sekiranya kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk menghirup udara segar, menikmati fajar hari yang mulia, yaumil Jum'ah, hari Jumat, penghulu segala hari, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari Jumat dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari Jumat sebagai bagian dari hari raya kaum muslimin, yang barang siapa hamba Allah di hari Jumat mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang karena kemuliaannya telah menghantarkan kita hijrah minadz zulumati ilan nur, jauh dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang ilmiah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak usai kita melaksanakan sholat Jumat, usai kita mendengarkan khotib berbicara, meninggalkan masjid yang kita cintai ini, keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah bertambah, hatta meski cuma sedikit. Karena jika sekiranya
ada di antara kita usai melaksanakan sholat Jumat, usai mendengarkan khatib berbicara, meninggalkan masjid yang kita cintai ini, tidak bertambah sedikit pun keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah, maka sia-sia sholat Jumatnya. Untuk itu, selaku khatib mengingatkan kepada diri pribadi, sekaligus mengingatkan kepada jemaah sekalian, mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kelak berbekal iman dan takwa inilah menjadi modal utama kita untuk berkumpul di surganya Allah nanti. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mestinya ayat ini harusnya menjadi pegangan bagi setiap orang-orang yang beriman. Yang mestinya ayat ini menjadi rujukan, menjadi patokan, menjadi peta, menjadi maps bagi mereka yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin, kata Allah. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami menurunkan Al-Qur'an ini di tengah-tengah kalian. Sebagian kita mungkin akan bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an persis di tengah-tengah umat kita? Persis di tengah-tengah kita. Apa kata Allah? Tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatunya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengajak kita berdialog, bahwa siapapun kita hari ini, sebagai apapun kita hari ini, pangkat dan jabatan apapun yang kita peroleh dan raih hari ini, hendaknya kita menjadikan Al-Quran tibyanan likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatunya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengajak kita berdialog, bahwa siapapun kalian, sebagai apapun kalian, siapapun kalian hari ini, kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya problem hidup yang mungkin meminta pertolongan manusia tak kunjung selesai masalah kita, meminta pertolongan kepada kerabat tak kunjung selesai masalah itu, mungkin kita yang sedang jauh dari Allah, atau mungkin kita yang tidak menjadikan petunjuk Allah di dalam Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah petunjuk sekaligus rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Moki mengibaratkan, Moki mengandai-andai, kita ingin memisalkan diri kita bahwa kita hari ini adalah seorang musafir, kita hari ini adalah seorang pengembara, kita hari ini adalah seorang traveler. Maka secepat apapun kita berjalan, secepat apapun kita melangkah, secepat apapun kita berlari, kalau kita tidak membaca petunjuk yang benar, kalau kita tidak melihat petunjuk yang benar, kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang benar, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Begitu kita hari ini. Begitu kita semua manusia hari ini.
siapapun kita hari ini, pangkat dan jabatan apapun yang kita peroleh hari ini, sebanyak apapun harta dan kendaraan mewah yang kita kumpulkan hari ini, kalau kita jauh dari Allah, kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau kita tidak pernah menyentuh, membaca, memahami dan mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita menimbang-nimbang diri kita. Kita introspeksi diri kita. Kita ukur diri kita masing-masing. Seberapa sering kalau kita punya masalah kita hadapkan kepada Allah. Seberapa sering kalau kita membutuhkan pertolongan kita minta kepada Allah. Atau seberapa sering kita membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Seberapa sering kita membuka-buka Al-Quran. Seberapa sering kita menyentuh, membaca, memahami dan mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Ukur diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita lebih sering membuka lembaran-lembaran Quran, lebih sering membuka handphone kita, lebih sering membuka sosial media, internet dan lain sebagainya, ketimbang kita membuka Al-Quran yang sejatinya ia adalah perintah Allah dan petunjuk kita dalam menyarungi dan menjalani hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi diri kita, muhasabah diri kita. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Allah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zaranna li jahannaman katsira minal jin wal ins. Kata Allah, sungguh kami jadikan api neraka jahanam itu bahan bakarnya dari jin dan manusia. Manusia seperti apakah dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, dia punya akal, tapi tidak pernah digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah bagi orang-orang yang demikian? Ulaika kal an'am. Manusia semacam ini ibarat binatang ternak. Balhum adab. Bahkan lebih parah dari itu. Semoga khutbah Jumat ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa menjadi pemantik keimanan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Al-Quran, menyentuh, membaca, memahami Al-Quran dan menjadikan petunjuk Allah sebagai satu-satunya jalan menjalani kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.